Kita menggiring saudara-saudara kita untuk melakukan tahara dengan menggunakan tanah liat sebagai upaya untuk menghilangkan lemak-lemak babi dan lemak-lemak anjing yang selama ini mereka gunakan di lingkungan mereka secara setiap saat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wal taffatis saqu bisaq. Salam jumpa kembali di Jejak Papua Channel. Video ini adalah sejarah, data, dan fakta tentang penyebaran dan perkembangan Islam dan penduduk Islam di tanah Papua mulai abad ke-18 sampai tahun 2023. Mari kita mulai dengan sejarah peradaban Islam di tanah Papua. Kompas edisi 10 November 2020 merilis 5 pendapat tentang sejarah penyebaran Islam di tanah Papua, yaitu versi Aceh, versi Arab, versi Banda, versi Bacang, dan versi Ternate Tidore. Berdasarkan riset kami, beberapa versi ini belum dibuktikan secara arkeologi. Oleh karena itu, sejarah perkembangan dan penyebaran Islam di Papua pada video ini merujuk pada hasil penelitian arkeologi oleh Irfan Mahmud dari Balai Arkeologi Jayapura yang dipublikasikan dalam Jurnal Papua edisi 4 nomor 2 November 2012 dengan judul Pengaruh Peradaban Islam di Papua. Irfan Mahmud mengatakan persoalan kapan kehadiran pengaruh peradaban Islam di Papua sampai saat ini belum dapat ditentukan dengan bukti dan penjelasan ilmiah yang memadai. Sejumlah seminar yang pernah digelar seperti di Aceh pada tahun 1994, di Kabupaten Fakfak dan di Jayapura pada tahun 1997 juga belum dapat menetapkan dengan tepat kapan kehadiran peradaban Islam di tanah Papua. Irfan Mahmud dalam penelitiannya menulis, Islam di Papua baru dapat dikategorikan datang dengan merujuk pada konsep yang diajukan Taufik Abdullah pada tahun 1987. Irfan Mahmud menulis, memasuki abad ke-17 Masehi, Kerajaan Tidore dengan didorong oleh keinginan menguasai sumber daya alam, ekonomi dan perdagangan di tanah Papua, bukan politik dan militer, ekspansi ke Kepulauan Raja Empat, kemudian Papua Daratan, dan menjadikan daerah tersebut sebagai vasalnya. Pernyataan Kontraninggrat terkait dengan cerita Gurabesi Dibia yang menjadi menantu Sultan Tidore pada abad ke-15 tentu dalam hubungan ekonomi dan masih bersifat perseorangan. Jadi sahabat, Islam mulai menjadi mapan di Kepulauan Raja Empat pada abad ke-18. Pada saat itulah mulai tertuju kepada soal iman dan kebenaran tauhid yang ditandai dengan terbentuknya ketuanan Muslim di Raja Empat dan mulai ke Fakfak dan Kaimana. Penelitian arkeologi M. Irfan Mahmud dari Balai Arkeologi Jayapura menegaskan dari aspek tata ruang, kota Islam tidak ditemukan bentuknya yang nyata di Raja Empat, Fakfak, dan Kaimana. Namun demikian, aspek yang terkait langsung dengan ketauhidan tampak tegas pengaruhnya seperti masjid dan arsitekturnya, sistem penguburan, dan kesenian. Jadi, secara arkeologi, Islam menjadi mapan di Kepulauan Raja Empat di tanah Papua pada abad ke-18. Penelitian ini mengeliminasi sejarah masuknya Islam di Papua versi Aceh, versi Arab, versi Banda, versi Bacang, dan versi Ternate Tidore. Sahabat, itulah tadi sejarah masuknya peradaban Islam di tanah Papua, khususnya di Raja Empat. Nah sekarang, bagaimana perkembangan Islam dan pertumbuhan penduduk Muslim di tanah Papua? Sebelum kita ke Papua, kita melihat populasi pemeluk agama di dunia dan di Indonesia.
Tempo.co merilis total sekitar 85% orang di dunia telah mengidentifikasi diri dengan sebuah agama. Sisanya sekitar 15% atau 1,2 miliar orang di dunia tidak menganut agama atau menganut teisme. Dari 85% orang di dunia tersebut, agama Kristen dianut oleh hampir 2,4 miliar atau 31,1% dari total pemeluk agama di dunia. Sedangkan agama Islam menempati posisi kedua dengan jumlah 1,9 miliar atau 24,9% dari pemeluk agama di seluruh dunia. Agama Hindu berada di posisi ketiga dengan jumlah pemeluknya mencapai 15,2%. Kemudian pemeluk agama Buddha mencapai 6,6%. Pemeluk agama lokal mencapai 5,6%, serta pemeluk agama Yahudi dan agama lainnya mencapai 1%. Dan sisanya 15% tidak teridentifikasi atau tidak menganut agama. Sahabat, kita kembali ke Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah penduduk Indonesia tercatat sebanyak 271.261.267 jiwa per Juni 2022. Dari jumlah tersebut, 86,9% atau 231 juta penduduk Indonesia agama Islam. Jumlah ini menempatkan Indonesia berada pada posisi negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, yakni 12,7% dari jumlah populasi Muslim di dunia. Nah, dari sini kita ke Papua. BPS mencatat jumlah penduduk di tanah Papua pada tahun 1971 sebanyak 923.440 jiwa. Di tahun yang sama, belum ada data tentang penduduk Muslim dan BPS mulai mempublikasikan secara lengkap mulai tahun 2010. Setelah sebelumnya, pada tahun 2006, Provinsi Papua dimekarkan menjadi dua provinsi, yakni Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Jadi, berdasarkan data BPS tahun 2010, jumlah penduduk Provinsi Papua Barat mencapai 760.422 jiwa. Dari total jumlah ini, pemeluk agama Islam di tahun 2010 di Provinsi Papua Barat telah mencapai 292.026 jiwa. Sementara itu, jumlah penduduk Provinsi Papua 2.833.381 jiwa dan pemeluk agama Islam telah mencapai 450.096 jiwa. Dari tahun 2010 kita ke tahun 2019. Data BPS menunjukkan bahwa penduduk Provinsi Papua pada tahun 2019 telah meningkat menjadi 4,3 juta. Dari jumlah tersebut, jumlah penduduk Muslim telah ikut naik dan mencapai 627.581 jiwa. Sementara itu, di Provinsi Papua Barat, jumlah penduduk pada tahun 2019 berjumlah 1.148.154 jiwa. Dan dari jumlah tersebut, jumlah penduduk Muslim sebanyak 436.971 jiwa. 1 tahun kemudian, tahun 2020, jumlah penduduk Provinsi Papua telah mencapai 4.303.000 jiwa. Dan dari jumlah tersebut, jumlah penduduk Muslim telah mencapai 643.188 jiwa. Kemudian jumlah penduduk Provinsi Papua Barat telah mencapai 1.049.282 jiwa. Dan dari jumlah tersebut, penduduk Muslim telah meningkat menjadi 437.332 jiwa. Tahun berikutnya, tahun 2021, jumlah penduduk Provinsi Papua meningkat menjadi 4.355.000 jiwa. Dan penduduk Muslim telah naik menjadi 645.000 jiwa. Kemudian jumlah penduduk di Provinsi Papua Barat telah mencapai 1.150.243 jiwa. Dan dari jumlah tersebut, penduduk Muslim di Provinsi Papua Barat pada tahun 2021 telah mencapai 438.841 jiwa. Kemudian pada tahun 2022, jumlah penduduk Provinsi Papua telah mencapai 4.418 jiwa dan penduduk Muslim di
ikut meningkat menjadi 664.575 jiwa. Sementara itu, jumlah penduduk di Provinsi Papua Barat telah mencapai 1.160.000 jiwa dan jumlah pemeluk agama Islam telah mencapai 442.530 jiwa. Jadi, berdasarkan data tersebut, total jumlah penduduk tanah Papua, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat pada tahun 2022 mencapai 5.578.006 jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut, orang asli Papua kurang lebih 51% dan penduduk pendatang telah mencapai 49%. Dan dari jumlah penduduk 5.578.000 tersebut, penduduk Muslim di tanah Papua menjadi 1.106.628 jiwa. Jadi selama kurang lebih 12 tahun, jumlah penduduk Muslim di tanah Papua telah berkembang dan bertambah sebanyak 364.506 jiwa dari data tahun 2010 yang berjumlah 742.122 jiwa. Sekarang dari total 1.106.628 jiwa penduduk Muslim di tanah Papua tersebut, berapa penduduk Muslim orang asli Papua dan bagaimana perkembangannya? Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri tahun 2021, suku-suku asli di Papua yang menganut agama Islam kurang lebih 10.759 jiwa atau 0,38% yang tersebar di beberapa kabupaten tanah Papua seperti Raja Ampat, Fak-Fak, dan Kaimana, serta mualaf di Kampung Walesi di Wamena sekitar tahun 1978 silam. Beberapa kabupaten lain di tanah Papua tidak banyak ditemukan penduduk asli Papua beragama Islam, kecuali mualaf karena faktor ekonomi dan atau diambil untuk pendidikan dan pengasuhan. Sebagaimana pernah dilaporkan oleh Michael, wartawan The Timon Herald pada 2 Maret 2014 silam dengan judul berita anak-anak Papua dibawa ke Jakarta untuk masuk Islam. Bertambahnya jumlah penduduk Muslim di tanah Papua tentu membutuhkan tempat beribadah, sebagaimana dijamin dalam pasal 28 dan 29 ayat 2 Undang-Undang 1945, pasal 22 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia, serta pasal 18 Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang telah menjadi hukum nasional Indonesia. Karena itu, saat ini kita dapat menyaksikan rumah ibadah penduduk Muslim di Papua, seperti di Jayapura, di Manokwari, di Sorong, di Merauke, di Biak, Seruwi, Kaimana, Raja Ampat, Wamena, Nabire, dan kabupaten-kabupaten lainnya di tanah Papua. Allahu Akbar. Islam. Jaya. Aku cinta Islam. Sahabat, sekarang bagaimana masa depan kehidupan umat beragama di tanah Papua? Kerukunan umat beragama di tanah Papua selama ini
baik-baik saja. Di Papua, agama bukan menjadi masalah. Berapapun umat Kristen, umat Islam, dan agama lainnya, kesimpulan hasil penelitian Ismail Suwardi dari jurusan dakwah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Stein Sorong berjudul Islam di Papua Barat, Tradisi dan Keberagaman yang dipublikasikan dalam jurnal Ulul Albab, Jurnal Studi Islam volume 14 nomor 2 tahun 2013 menjadi pegangan semua pemeluk agama di tanah Papua. Interaksi sosial antar pemeluk agama jika berlangsung dalam koridor yang saling mengapresiasi, mengakui keberagaman, maka pada perkembangannya akan menjadi aset. Keberagaman inilah yang menjadi salah satu nilai penting bagi semua umat beragama di tanah Papua. Di Papua, agama tidak perlu dibela, sebagaimana dikatakan oleh Gus Dur. Di Papua, tidak perlu juga memaksa pemeluk agama lain bicara dengan alasan apapun. Karena kebebasan beragama dijamin oleh konstitusi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan tidak boleh dibatasi tanpa pengecualian. Agama adalah sarana mencapai tujuan, bukan tujuan. Wassalam.